Italia tak kehilangan identitas walau lakukan rotasi yang besar. Italia menutup laga di grup A Euro 2021 dengan sebuah kemenangan. Menghadapi Wales di Olimpico, Italia berhasil keluar sebagai pemenang dan kedudukan tipis 1-0 berkat gol sematawayang yang dicetak oleh Matteo Pessina di menit ke-39. Kendati menang tipis, Roberto Mancini turut senang, apalagi pada laga ini dia melakukan rotasi secara besar-besaran. Hanya 3 pemain utama seperti Gianluigi Donnarumma, Leonardo Bonucci, dan juga Jorginho yang masih menghiasi starting 11. Sisanya Roberto Mancini menurunkan para pemain yang hanya menjadi cadangan pada 2 laga di sebelumnya. Dan ternyata rotasi kali ini tidak mengubah identitas permainan dari Italia. Griazzurri menampilkan permainan yang cukup fantastis pada malam tersebut. Mereka mendominasi dengan catatan 23 kali tembakan. 6 diantaranya menemui sasaran dan memiliki penguasaan bola sebesar 70%. Dan berkat kemenangan atas Wales itu, Italia berhak melaju ke babak 16 besar dengan status juara grup dan bakal bertemu dengan runner-up grup C pada laga 16 besar. Italia sudah lupa rasanya kalah. Italia terus mempertahankan performa bagus mereka di bawah asuhan Roberto Mancini. Dengan mereka kini mencatatkan rekor pertandingan tanpa kekalahan usai kemenangan terbaru mereka atas timnas Wales. Italia kini telah memenangkan 3 dari 3 pertandingan dalam satu babak penyisihan grup di kejuaraan Eropa dan Piala Dunia untuk keempat kalinya. Sebelumnya mereka pernah melakukan di Euro 2000, Piala Dunia 1990 dan Piala Dunia 1978. Dengan berhasil menghindari kekalahan melawan timnas Wales, Italia kini menyamai rekor tak terkalahkan mereka yakni sebanyak 30 pertandingan secara beruntun dalam kekalahan antara tahun 1935 dan tahun 1939 saat mereka berada di bawah asuhan Vittorio Pozzo. Terakhir kali Italia menelan kekalahan di ajang UEFA Nations League edisi yang pertama ketika mereka dikalahkan Portugal dengan skor tipis 1-0 pada tanggal 11 September 2018 yang lalu. Xherdan Shaqiri puas 2 golnya antar Swiss raih kemenangan perdana di Euro 2021. Xherdan Shaqiri senang bisa mengantarkan Swiss bisa meraih kemenangan perdana mereka di kejuaraan Euro musim panas kali ini. Tetapi mereka masih harap-harap cemas soal tempat mereka di babak 16 besar karena Swiss hanya mampu finish di peringkat yang ketiga. 2 gol dari Xherdan Shaqiri menjaga harapan Swiss untuk tampil di babak 16 besar tetap hidup usai memastikan kemenangan 3-1 atas Turki. Striker Benfica yakni Haris Seferovic membuka skor di menit yang ke-6 sebelum gelandang Liverpool menambahkan 2 gol lain di menit ke-26 dan menit ke-68. Dan ini adalah kemenangan perdana tim besutan Vladimir Petkovic usai 2 laga di sebelumnya di penyisihan grup A. Mereka hanya imbang 1-1 melawan Wales dan kemudian kalah atas Italia dengan skor 3-0 saat bertanding di Stadion Olimpico di matchday yang kedua. Jordi Alba yakin Spanyol bisa lolos ke babak 16 besar. La Furia Roja ditahan imbang oleh Polandia 1-1. Ini adalah hasil imbang kedua mereka setelah sebelumnya ditahan imbang 0-0 oleh Swedia. Dan dengan hasil ini mau tidak mau Spanyol harus bisa mengalahkan Slovakia di laga terakhir jika ingin lolos ke babak 16 besar. Dan sang kapten yakni Jordi Alba percaya hal itu bisa saja terjadi. Bek timnas Spanyol Jordi Alba masih optimis timnya bisa lolos ke babak 16 besar setelah hanya meraih 2 poin dari 2 pertandingan di Euro 2021 kali ini. Jordi Alba meyakini bahwa Spanyol sudah tampil baik, tetapi hanya saja skor tidak memihak kepada mereka. Barcelona prioritaskan perkuat gelandang di bursa transfer musim panas kali ini. Setelah sukses mendapatkan Memphis Depay, Barcelona ternyata masih dipusingkan dengan gagal mendaratnya Georginio Wijnaldum pada jendela bursa transfer musim panas kali ini. Pelatih Barcelona Ronald Koeman sejauh ini masih buntu dalam mencari sosok gelandang anyar yang merupakan bagian dari prioritas transfernya. Dikutip dari Sport English, sektor tengah Barcelona menjadi fokus yang ingin dibenahi oleh Ronald Koeman. Ronald Koeman sendiri tahu betul jika posisi gelandang merupakan posisi yang krusial untuk Blaugrana saat ini. Kehilangan Wijnaldum membuatnya khawatir tim bakal lebih banyak mengandalkan Pedri di musim mendatang. Hal tersebut ingin dihindari oleh Ronald Koeman, mengingat Pedri masih sangat muda. Pelatih asal Belanda tersebut mencari sosok gelandang kualitas yang bisa mendukung Sergio Busquets, Frenkie de Jong, dan juga Pedri di lini tengah Blaugrana.
Juventus tawarkan 30 juta euro plus pemain untuk mendatangkan Manuel Locatelli. Juventus dikabarkan menyiapkan tawaran resmi untuk gelandang Sassuolo yakni Manuel Locatelli senilai 30 juta euro plus mengorbankan satu youngster mereka. Bianconeri diketahui memang sudah lama menjadikan bintang baru Italia berusia 23 tahun itu sebagai incaran pada bursa transfer musim panas ini. Dan upaya untuk mendatangkan Locatelli kini semakin digencarkan oleh Juventus, terutama setelah sang pemain menunjukkan kualitas besarnya bersama timnas Italia di Euro kali ini. Juve siap untuk menyertakan satu pemain dari skuad mereka demi memuluskan rencana membeli ex lulusan Akademi AC Milan tersebut sebelum bandrolnya bisa melonjak drastis. Untuk itu, Juventus rela melepas Dragusin meski sebelumnya digadang-gadang bakal menjadi bek masa depan milik Juventus. Ketatnya persaingan di skuad inti di Allianz Stadium diyakini menjadi alasan dibalik kerelaan mereka membiarkan bek berusia 19 tahun asal Romania itu pergi. Sassuolo sendiri sudah membuka pintu bagi Locatelli untuk pindah, asalkan ada tawaran yang memenuhi permintaan mereka yakni sebesar 40 juta euro. Nilai tawaran dari Juve memang di bawah tuntutan Sassuolo, namun dengan menambahkan kepemilikan Dragusin, mungkin saja akan melunakkan pendirian dari klub Italia tersebut. Manfaatkan krisis keuangan Everton, Carlo Ancelotti bidik mantan pemainnya. Carlo Ancelotti disebut ingin mendatangkan mantan striker andalan di Everton yakni Dominic Calvert-Lewin ke Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Pelatih asal Italia itu tempatkan Calvert-Lewin dalam daftar pemain idamannya, di mana saat ini dia bersiap-siap membangun kembali skuad Real Madrid jelang musim yang baru. Ancelotti sebelumnya mengejutkan pihak The Toffees karena telah memutuskan kontrak senilai 1 juta pound sterling per bulannya yang ditekan pada tahun 2019 yang lalu untuk pindah kembali ke Santiago Bernabeu. Dan sekarang Carlo Ancelotti bisa membuat Everton semakin meradang karena pelatih berusia 62 tahun itu juga ingin memboyong mantan pemain andalannya di klub Merseyside tersebut. Dan Ancelotti bahkan menggambarkan Calvert-Lewin sebagai seorang striker yang komplit untuk menggantikan Karim Benzema. Dan dengan masalah keuangan yang dialami oleh The Toffees, Musiri kemungkinan bisa terpaksa menerima tawaran dari Real Madrid tersebut. Bahkan diberitakan Everton menurunkan harga dari sang striker tersebut hingga kini seharga 50 juta pound sterling saja. Tottenham Hotspur kini bidding Ernesto Valverde. Tottenham Hotspur masih terus bekerja mencari manajer yang baru yang terbukti sulit didapatkan sejauh ini. Dan mereka sekarang menjadikan ex pelatih dari Barcelona yakni Ernesto Valverde sebagai kandidat baru dari mereka. Kini menurut laporan dari Fabrizio Romano, Tottenham Hotspur mulai melakukan pendekatan kepada Ernesto Valverde yang terakhir kali membesut Barcelona dan mengantarkan tim Catalan tersebut memenangkan 2 gelar La Liga dan juga Copa del Rey selama 2,5 tahun ia melatih di Camp Nou. Sebelum mengambil pekerjaan di Camp Nou, dia menikmati 2 periode bersama Atletico Madrid dan juga Olympiacos. Selain itu juga ia pernah melatih di Espanyol, Villarreal dan juga Valencia. Dan saat ini juru taktik berusia 57 tahun itu memang masih menganggur sejak keluar dari Catalan per 13 Januari 2020 yang lalu untuk digantikan oleh Quique Setién. Inter Milan incar Donny van de Beek untuk gantikan Christian Eriksen. Diketahui Eriksen mengalami serangan jantung saat membela Denmark di Euro kali ini. Belum ada kepastian soal masa depan dari Eriksen di sepak bola, walau Eriksen berkata tidak akan menyerah, tetapi belum ada konfirmasi resmi apakah sang playmaker bisa kembali bermain atau tidak. Inter Milan memberikan dukungan penuh pada Eriksen untuk terus berjuang, akan tetapi Inter Milan nampaknya juga mulai siap jika skenario terburuk Eriksen tidak bisa bermain lagi. Dikutip dari Calcio Mercato, Inter Milan kini tengah menyiapkan beberapa opsi sebagai pengganti dari Christian Eriksen. Salah satu nama yang dibidik oleh Inter Milan adalah Donny van de Beek yang kini kesulitan menembus tim inti dari Manchester United. Donny van de Beek berjuang pada musim pertamanya di United dan dia disebut tidak merasa bahagia. Dan menurut laporan terbaru, Inter Milan siap menampung pemain asal Belanda itu. Diberitakan Inter Milan akan mengajukan opsi peminjaman pemain pada pemain berusia 23 tahun tersebut. David Moyes perpanjang kontrak melatih West Ham United.
David Moyes telah menandatangani perpanjangan kontrak berdurasi 3 tahun hingga tahun 2024 mendatang untuk menangani West Ham United setelah di musim lalu ia membawa klub London itu finish di peringkat 6 klasemen Liga Inggris. David Moyes membawa West Ham United terhindar dari zona degradasi pada musim 2019-2020 sebelum akhirnya memimpin mereka lolos ke kualifikasi Liga Eropa dengan raihan 65 poin pada musim terakhirnya, di mana ini menjadi sebuah rekor untuk klub Liga Premier Inggris tersebut. Pelatih berusia 58 tahun itu berada di urutan keempat dalam daftar pelatih dengan pertandingan terbanyak di Liga Premier Inggris sepanjang masa. David Moyes telah mencatatkan 583 pertandingan di Liga Inggris, dan catatan ini masih ada di belakang Arsene Wenger, Alex Ferguson, dan juga Harry Redknapp. Dan itu adalah informasi bola kali ini. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui informasi bola menarik lainnya, bisa kunjungi channel partner kami yakni Tahu Sport. Jangan lupa untuk di-subscribe ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak mudah tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.